bentuk penduduk neraka, bentuk fisik penduduk neraka. Kita bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dirsul kafiri aw nabul kafiri mithlu Uhudin wa ghiladhu jildihi masiratu thalathin. Masya Allah, tabarakallah. Kita baca artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, gigi geraham atau taring ya orang kafir yaitu sama dengan gunung Uhud, Masya Allah, dan tebalnya kulit orang kafir sama dengan jarak perjalanan 3 hari. Hadis riwayat Muslim. Hadisnya sangat singkat sekali ya, menjelaskan tentang fisik atau jasad orang kafir di neraka. Orang kafir di neraka. Di sini hanya dijelaskan beberapa fisik saja. Namun sesungguhnya lebih dari ini informasi tentang fisik orang kafir. Masih ada hadis-hadis lain yang menjelaskan tentang besarnya penduduk kafir ini, ya. Ya. Sekarang kita insya Allah akan baca dulu penjelasan dari penulis buku. Terus nanti kita jelaskan hadis itu. Hadis ini seperkata per kata. Bismillah, kita baca dulu faedah yang beliau tulis. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua keburukan dan siksaan dalam neraka. Jadi di neraka itu isinya adalah semuanya buruk dan semuanya siksa. Tidak ada kebaikan di neraka. Walaupun satu helai pun. Semua adalah siksa. Kemudian, sungguh neraka adalah tempat siksaan yang disediakan Allah pada hari akhirat kelak untuk orang kafir, untuk orang munafik, dan juga untuk pelaku maksiat. Ada 3 yang akan dimasukkan ke dalam neraka, yaitu pertama orang kafir, yang kedua munafik, yang ketiga adalah pelaku maksiat. Pelaku maksiat. Namun ada yang kekal dan ada yang tidak kekal. Yang kekal adalah orang kafir. Kemudian, semoga Allah mengampuni kita dan menyelamatkan kita dari azab neraka. Allahumma amin ya rabbal alamin. Poin yang kedua, postur tubuh penghuni neraka tidak serupa seperti di dunia. Ini perlu difahami oleh kita semua bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sang pencipta, mampu mengubah suai. Istilah kita adalah ubah suai. Ubah suai ini maksudnya jadi masih bahan yang sama, tetapi diubah, disesuaikan
oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai tempat hidupnya, di mana dia tinggal. Itu namanya diubah sesuai. Allah mampu mengubah sesuai manusia tubuhnya. Dari mulai dia adalah seorang janin yang besarnya hanya sebesar telapak tangan atau telapak tangan sampai pergelangan tangan, itu sudah menjadi bayi kecil. Kemudian Allah tumbuh kembangkan menjadi bayi yang sebesar lengan tangan. Kemudian bertumbuh kembang sebesar tangan kita, kemudian tumbuh kembang sebesar kaki kita, kemudian sebesar tubuh kita yang normal seperti ini, dan terus berkembang. Kemudian juga Allah mampu untuk mengecilkan kembali tubuh mereka ketika sudah tua, menjadi berubah lagi tubuh itu, dan kemudian meninggal. Dan nanti dalam proses kebangkitan, Allah mampu menciptakan kita dengan bahan tubuh yang sama, tetapi Allah ubah suai. Ada perubahan warna kulit, yang tadinya putih bisa jadi hitam, yang hitam bisa jadi putih. Kemudian ada juga perubahan bentuk, yang tadinya bentuknya matanya melek bisa jadi buta, yang tadinya wajahnya berseri-seri bersinar di dunia, tetapi di akhirat bisa menjadi wajah yang kelam. Yang tadinya wajah manusia di dunia, di akhirat bisa menjadi wajah yang buruk, wajah binatang. Dan hal bentuk-bentuk lain dalam saat kebangkitan. Allah akan bangkitkan kita dengan bentuk fisik yang berbeda, tapi bahannya dari bahan fisik yang ada di dunia ini. Allah ubah sesuai dengan kekuasaan Allah. Kemudian nanti setelah melewati hisab padang mahsyar, Allah mampu menciptakan, mengubah sesuai lagi sesuai dengan tempatnya. Ahli surga bentuknya seperti ini, dan ahli neraka bentuknya seperti ini. Itu bagi Allah itu sangat mudah. Makanya dari hadis ini kita akan mengenal betapa maha kuasanya Allah Azza wa Jalla. Begitu dahsyat kemampuan Allah. Ya, sangat sangat dahsyat ya. Kita lihat di sini bahwa postur tubuh penghuni neraka tidak serupa di dunia. Ini informasi singkat tapi penting, bahwa Allah mampu merubah fisik yang tadinya ukurannya A bisa dirubah menjadi ukuran B, dan bisa berubah menjadi ukuran C. Jadi kita akan, subhanallah, kita hidup dalam beberapa ukuran dalam tubuh kita. Tapi inti dari fisik itu adalah, intinya adalah uh, yakni yakni dia, fisik itu Allah ciptakan sesuai dengan tempat lah, intinya begitu ya, sesuai dengan tempat. Baik, kita lanjutkan. Tubuh yang di neraka itu lebih besar dan tinggi. Mereka bertambah ya, lebih besar dan tinggi mereka bertambah, sehingga mereka mempunyai bentuk tubuh yang besar. Tubuhnya besar, tinggi, dan berisi, tebal kulitnya, dagingnya tebal. Tubuh satu orang dari mereka lebih besar dibanding gunung yang tinggi. Coba bayangin ya, tubuh seorang dari mereka itu lebih besar dari gunung yang tinggi. Begitu juga halnya taring mereka, gigi taring, kemudian kepala mereka dan kulit mereka. Hal tersebut adalah agar mereka merasakan siksaan yang amat pedih. Kemudian, siksaan orang kafir di neraka tidak akan terputus dan tidak akan berkurang, bahkan terus-menerus untuk selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala memberi mereka bermacam-macam bentuk siksaan, sehingga kematian pun mengintai mereka dimanapun berada. Namun mereka tidak akan mati karena roh mereka tidak keluar dari jasad mereka untuk beristirahat dari kerasnya azab yang menimpa mereka. Baik. Subhanallah, itu kurang lebih penjelasan. Nanti Anda akan tambah jelaskan sedikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gini. Pertama, kita ini sedang dihadapkan dengan teks tentang hal gaib. Ini berita gaib dari Rasulullah SAW.
sesuatu yang tidak bisa digambarkan secara utuh, tetapi bisa dibayangkan, cuman tidak bisa divisualisasikan secara benar dan akurat. Sebab ini perkara gaib dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menerima sebagai wahyu dari Allah dan menyampaikan pada kita. Jadi ini hadis ini benar-benar gambaran yang mengerikan tentang keadaan fisik orang kafir. Kita lihat di sini ya. Di sini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dirsu al kafir. Dirsu artinya gigi geraham. Gigi geraham itu adalah gigi yang terletak di sebelah kanan dan sebelah kiri kita. Jadi kalau kita punya gigi, ada kanan dan kiri kita, itu disebut gigi geraham. Gigi geraham itu jumlahnya itu kalau tidak salah 4, perlu dihitung lagi ya, 4 atau 5. Dari yang paling belakang ada geraham belakang. Geraham belakang disebut dalam bahasa Arab nawajid. Ada geraham tengah. Geraham tengah disebut dengan al-adras. Geraham tengah al-adras itu juga disebut dirs. Tunggalnya disebut dirsun. Jadi kata dirsun di dalam hadis ini itu adalah gigi geraham yang tengah ini. Satu giginya. Jadi dirsun itu satu. Kalau adras itu lebih dari satu. Gigi-gigi geraham. Kalau ini dirs, satu gigi geraham. Dirsun, satu gigi geraham orang kafir sebelah kanan dan kiri geraham ini. Baik bawah atau atas. Geraham itu ada 2, ada bawah dan atas. Taib, dirsul kafir. Satu gigi geraham, baik atas satu atau bawah satu, atau kanan kirinya, pokoknya satu. Satunya itu, atau kata Nabi, gerahamnya atau, sini ada atau, au nabul kafir. Nab adalah taring. Nab adalah taring. Kalau gigi taring kita tahu, gigi taring adalah di depan gigi seri, sampingnya ada gigi rubai, ada gigi tertawa senyum, baru gigi taring. Jadi 1, 2, 3, 1, 2, 3, keempat ya. Di depan kita 1, 2, 3, 4 itu gigi taring sini. Gigi taring kita atau gigi daras geraham kita. Nauzubillah, nauzubillah, bukan kita nauzubillah. Ahlun nar, ahli neraka, nauzubillah. Gigi taring dan gigi geraham ahlun nar, ahli neraka. Nauzubillahi minan nar, nauzubillahi minan nar, nauzubillahi minan nar. Kata Nabi SAW, besar giginya, geraham atau taringnya itu sebesar gunung Uhud. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah, la haula wa la quwata illa billah. Mendengar kata gunung, gunung itu nggak ada yang kecil. Mendengar kata gunung saja, itu besar bagi kita. Ini menunjukkan, ya, ketika kita mendengar seperti gunung Uhud giginya. Ini menunjukkan 2 hal. Yang pertama menunjukkan bahwa bumi ini sangat kecil sekali. Menunjukkan yang pertama, bumi ini sangat kecil sekali. Lah karena satu orang kafir di neraka, satu orang kafir. Dan satu gigi geraham. Itu sebesar gunung Uhud yang kita lihat. Nah, berarti kecil sekali dunia ini dan besar sekali alam akhirat itu. Besar sekali neraka itu. Kalau satu penduduknya memiliki gigi geraham atau tarik, itu sebesar gunung Uhud. Besar sekali
Allah Subhanahu wa taala menciptakan uh, alam ini, alam yakni alam semesta ini, ada alam surga, ada alam neraka, ada alam dunia, ada alam langit, ada alam hewan, ada alam malaikat. Alam disebut dengan alam. Kita menerjemahkannya alam semesta atau semesta alam. Itu bahasa kita, tapi bahasa Al-Qur'an alam. Alamin. Alam itu adalah satu kehidupan makhluk, sekelompok kehidupan makhluk. Alam surga, alam neraka, alamul jannah, alamul nar, alamul hayawan, alam hewan, alamul ins, alamnya manusia, alam malaikah, alamnya malaikah, alam sama, alamnya langit. Di antara langit ada kehidupan. Kita hanya mampu melihat kecil, bagian kecil dari langit. Di sana ada langit yang luas, alam al-falak, alam angkasa. Kaum muslimin rahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala sangat besar, maha besar. Uh, Saking maha besarnya Allah, maha besarnya ciptaannya, di sini kita dikasih informasi yang sangat mengerikan, ya, bahwa orang kafir satu orang itu giginya seperti gunung. Wah, pasti kita bertanya, berapa besar gunung Uhud? Pasti kita bertanya. Dari informasi yang bisa kita dapat tentang gunung Uhud, dan kita sering melihat gunung Uhud di Madinah. Gunung Uhud itu, informasi yang kita ketahui adalah sekitar 7 kilometer. Dia punya panjang memanjang mengelilingi Madinah atau membatasi Madinah. Tidak full, tapi dia cukup panjang lah ya, membatasi. Itu 7 kilometer. 7 kilometer itu berarti 7.000 meter. Ya. Gigi kita ini berapa meter? Berapa senti? Ini ada 7.000 meter. 7.000 meter di konversi ke senti, jadi berapa itu? 7.000 tambah 0,2 lagi, berarti 700.000 sentimeter. Ini sesuatu yang menakjubkan. 7 kilo dia punya, 7 kilometer dia punya giginya, dia punya panjangnya. Satu, di sini hadisnya dirsun, satu. Ini la haula wala quwata illa billah. Na'udzubillah minan nar. Kemudian tingginya, tinggi giginya. Ini kan ada tinggi, kita lihat gigi ada tinggi. Tinggi Gunung Uhud itu sekitar satu, tentu berbeda-beda, ada yang agak turun, ada yang tinggi, ya. Itu kalau rata-rata sekitar 1 kilometer tingginya ke atas. Ya, karena kan gunung tadi itu naik turun. Tapi kurang lebih 1 kilometer. 1 kilometer. Kaum muslimin rahmati Allah. Ya, besar sekali. La ilaha illallah, la haula wala quwwata illa billah. Jadi itu gigi gerahamnya. Kalau giginya seperti itu, seberapa besar rahangnya? Rahang atas dan bawah. Seberapa besar kepalanya? Yes. La haula wala quwwata illa billah. Sesuatu yang sangat sulit untuk dibayangkan. Ya. Simpelnya ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebenarnya dalam hadis lain ada informasi tambahan dalam hadis lain. Tapi nanti Anda akan tambahkan. Kita menggunakan informasi yang ada di sini dulu. Yang kedua, kulit. Wa ghiladhu jildihi masiratu thalath. Yang kedua adalah tebalnya kulit. Tebalnya kulit ahlun nar, penduduk neraka,
itu perjalanan 3 hari. Perjalanan 3 hari. Perjalanan 3 hari ini maksudnya perjalanan dengan kaki. Sehari itu seorang bisa jalan kurang lebih, ya, kalau dia jalan kan sehari 24 jam. Kalau dia jalan 10 jam saja, 10 jam jalan itu sekitar 30 kilometer lah ya. Mungkin dia bisa, karena eh, eh, biasanya 3 kilo sejam lah kurang lebih. 3 kilo itu atau 4 kilo sejam lah, jalan pelan, 4 kilo sejam. Jadi kalau 10 jam 40 kilo. Ya anggaplah 30 kilo itu udah paling sedikit. Manusia bisa jalan kaki dari pagi sampai sore atau sore sampai pagi itu pelan-pelan, tapi ya pelan itu bisa tertempuh sekitar segitu perjalanan. Ya 30 kiloan kurang lebih. Tergantung kekuatan fisiknya. Karena sekilo itu sejam bisa 4 kilo atau sampai 5 kilo kalau dia agak cepat jalan. Baik, kaum muslimin yang dirahmati Allah. Artinya ini berita mengerikan sekali. Wa ghiladhu, yakni tebalnya, tebal kulit. Nah, kulit kita tahu. Kulit. Kulit itu adalah kita sebut penutup badan manusia. Penutup badan. Ya kita tahu semua kulit. Kulit itu adalah wallahu a'lam adalah bagian terlebar di dalam tubuh manusia, terbanyak karena dia menyelimuti, dia ada kulit. Jadi kulit semua. Ini bagian terlebar mungkin ya, terbanyak gitu. Nah, dibanding antara tulang sama kulit, banyakkan kulit. Ya kan? Dan kulit ini kan mungkin yang ahli kulit lah mereka lebih ngerti. Anda tidak begitu mendalami. Tetapi orang yang ahli kulit bisa mungkin merenungkan hadis ini. Karena kulit ini kan ada levelingnya ya. Ada level paling atas, permukaan, kemudian lapisan yang kedua, ketiga. Jadi bisa dikatakan kulit ini adalah part bagian paling luas meliputi manusia. Nah, luasnya itu tidak tahu berapa, ini berbicara tebalnya. Berarti kalau tebal itu berarti ketinggian kulitnya. Ketinggian kulitnya. Kalau di hadis ini, ketinggian kulitnya, ketebalan berarti ketebalan kulitnya. Itu kan perjalanan 3 hari. Ini hadis sahih, yang jangan pada ragu semua. Rasul SAW as-sadiqul masduq. Beliau adalah orang yang jujur, yang terpercaya. Menyampaikan ini dari Allah Sang Pencipta. Ini disebut di sini 3 hari perjalanan. Kalau sehari tadi adalah 30 kilometer seorang bisa berjalan. Bukan naik motor, jalan kaki. 30 kilometer sehari. Kalau 3 hari berarti sekitar 90 kilometer. Ya nih, 90 kilometer dari sini ke masjid mana? Dari Anda, tempat Anda di mana nih? Anda di Jakarta Barat. Mungkin sampai ke, Anda belum cek ya, tapi mungkin sampai ke Masjid Ta'awun mungkin, atau ke arah Serang mungkin, ke arah mana sana, ke arah Merak mungkin. Mungkin sebelum Merak ya. Tapi ke arah sana. Dari sini sampai sana. Subhanallah. Kulitnya saja. Ya. La ilaha illallah. Itu satu orang di neraka seperti itu. Jadi kaum muslimin rahmati Allah, ini sesuatu yang mengerikan informasi. Yang ingin dituju dari berita ini adalah bahwa Allah Maha Kuasa. Allah Maha Mampu untuk merubah segalanya. Yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki adab yang sangat pedih buat orang-orang yang masuk neraka. Ini menunjukkan neraka itu mengerikan. Kenapa? Karena ketebalan kulit ini, ya, kulit ini dibuat tebal oleh Allah. Ya Allah, tebal sekali ya, akhi. Yakni dari
tempat antum semua duduk, tarik 90 sampai 100 kilo. Tarik 100 kilo, antum bayangin 100 kilo dari tempat antum duduk apa namanya, seluas itu. Kulit mereka tentu dari kulit paling atas sampai kulit yang paling dalam ya. Antum bayangin seluas itu, sejauh itu, setebal itu. Kenapa dibuat seperti itu pertanyaannya? Kenapa dibuat seperti itu? Ya, seperti dijelaskan di dalam penjelasan tadi. Tujuannya cuma satu. Agar api neraka, agar kulitnya itu dapat merasakan, dapat apa ya namanya, dapat merasakan panasnya api neraka. Karena semakin tebal kulitnya, maka semakin besar kulitnya, maka semakin besar rasa sakitnya. Semakin besar lukanya. Gitu. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu, subhanallah, ada di Al-Qur'an sebenarnya berkaitan dengan hadis ini. Bahwa Allah Subhanahu wa taala salah satu organ terpenting dalam azab neraka adalah kulit. Dan begitulah di dunia ini. Mungkin para dokter lebih ngerti bahwa luka bakar itu yang diserang kulit. Ketika terbakar, kulit itu yang diserang. Sebelum dia menyerang tulang, kulit. Dan kulit itu adalah lapisan-lapisan. Dan kulit yang paling sakit adalah lapisan-lapisan yang di permukaan. Sampai pada satu titik lapisan, udah yang lapisan habis, paling yang habis rasa sakitnya, apa sensorik sakitnya habis, maka hilang rasa sakitnya. Nah, di dalam Al-Quran disebutkan ketika kulit yang tebal 100 kilo itu sudah terbakar, kemudian Allah kembalikan kulit, Allah jadikan kulit setebal itu lagi, dibakar lagi, ada lagi. Ini kulit itu menjadi sumber siksaan. Makanya ditebalkan kulitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Untuk disiksa oleh neraka. Dan neraka itu besar apinya. Nanti kita akan belajar tentang neraka di pekan depan ya. Tapi Anda mau kasih tahu sedikit bahwa kekuatan apinya itu adalah 69 kali lipat dari api yang sekarang. Ya. Jadi api yang paling panas di atas muka bumi ini dikumpulkan semua api yang paling panas. Berapa derajat di sini paling panas? Silakan antum lihat, kali 69 kali lipat panasnya. Itulah yang akan membakar ahli neraka. Jadi gini, jadi jangan pernah meremehkan neraka itu. Jangan pernah mengatakan gak apa-apa masuk neraka. Saya dibakar, nanti saya masuk surga. Jangan pernah berkata seperti itu. Nanti minggu depan kita akan jelaskan bagaimana ketika neraka dihadirkan saat itu, ya. Saat neraka itu dihadirkan, waji'a yawma idzin bi jahannam. Neraka itu didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita di padang mahsyar, kemudian didatangkan neraka pas di bibir padang mahsyar, di tepi padang mahsyar. Dari padang mahsyar mau ke surga sana, di batas, di tengah datang neraka. Saat dihadirkan neraka, waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzi yatadzakkarul insan. Ketika melihat neraka, mereka langsung ketakutan, langsung mengingat, langsung otomatis mengingat apa kesalahan-kesalahan saya dulu. Saya dulu melakukan A, melakukan B. Stres pikiran mereka ketika didatangkan jahanam. Belum dilemparkan. Jadi jangan main-main. Ana ingin sampaikan, jangan main-main. Seberat apapun api yang ada di muka bumi ini, tidak seberapa dibanding neraka. Anda pernah lihat satu video asli orang kafir yang bakar dirinya ya di depan kedutaan Israel, kalau salah itu video. Wallahu a'lam. Tapi begitu beritanya seperti itu, video asli. Dia lempar minyak, dia bakar. Itu nggak lama tuh. Pakai api dunia tuh badannya udah habis. Ya. Wah, kebakar kulitnya.
Nah, jadi neraka itu besar, dalam, makhluk yang mengerikan. Antum bayangin, makhluk diciptakan isinya untuk mengadab manusia selama-lamanya. Bagaimana itu makhluk itu? Fayawma idzin la yu'adzibu adzabahu ahad. Azab di dalam neraka itu adalah sebuah azab yang tidak pernah ada sebelumnya di atas dunia ini. Bentuk cara mengazabnya dahsyat. Ya, cara mengazabnya dahsyat. Orang-orangnya dibesarkan. Dibesarkan bukan untuk kebanggaan, tapi untuk apa? Untuk tersiksa. Untuk tersiksa berada di neraka itu. Semakin besar badannya, semakin tersiksa, semakin besar bagian-bagian tubuhnya yang terbakar. Ya, subhanallah. Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah, itulah gambarannya tentang penduduk neraka. Disebutkan setiap ahli neraka itu di dalam sebuah hadis, tempat duduk dia satu orang, porsi satu orang neraka. Maq'adahu minan nar ma baini wa baina rabadzah, kata Nabi SAW. Ya, satu ahli neraka punya tempat dia untuk disiksa. Maq'ad, tempat duduknya. Dan tempat duduknya itu antara Madinah Nabi SAW dengan kota Rabzah. Itu sekitar 200 kilometer kurang lebih. Ya, ukuran-ukuran kurang lebih aja, kita tidak bisa bayangkan aslinya, tapi kurang lebih. Jadi 200 kilometer untuk satu ahli neraka. 100 kilometer dari mana itu? Kalau dari tempat Ana, perlu cek Google Map. Kemana itu? Itu satu ahli neraka. Dan ahli neraka itu banyak. Lebih banyak daripada yang masuk surga. Selalu orang yang masuk surga itu sedikit. Thullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Sedikit orang-orang sabiqun, sedikit orang yang semangat dalam agama itu sedikit. Ya. Yang orang dulu banyak semangat, orang sekarang sedikit semangat. Jadi yang dalam Islam itu qalilan min ibadiyah syakur, sedikit hamba Allah yang bersyukur, sedikit hamba Allah yang beriman, sedikit. Bahkan ada nabi yang umatnya itu cuma satu. Begitu. Nabi Lut, umatnya berapa Nabi Lut? Nabi Lut hanya beliau dan dua putrinya ya. Beliau dan putri-putrinya. Beliau dan putri-putrinya, istrinya tidak. Sedikit. Nabi Lut kaumnya sedikit. Anda bayangin, berarti semua suku di kampung Sadum, nama kampungnya. Semua suku di kampung Sadum tidak beriman pada Nabi Lut, khalas kafir. Satu kampung kafir. Kaum Nabi Saleh di Madain Saleh, kaum Thamud di Riyadh yang sekarang dikunjungi. Itu satu kampung dihancurkan oleh Allah. Kafir. Satu kampung. Kaum Ad, Nabi Hud, satu kampung kafir. Jadi ahli neraka itu banyak. Anda bayangin, banyak. Nggak tahu, wallahu alam berapa jumlahnya. Miliar atau triliun, wallahu alam. Allah yang maha tahu sang pencipta. Na'udzubillah minan nar. Satu tempatnya 200 kilo. Kurang lebih 200 kilometer satu orang. Kali sekian miliar jumlah orang yang akan menempati neraka, kekal di dalamnya. Yang mereka kafir. Jadi kaum muslimin rahmati Allah, pesan pada hari ini, pesan, takutlah kepada Allah, ittaqullah, takut kepada Allah, wattaqun nar, dan takutlah kepada manusia, dan takutlah kepada neraka, wattaqun nar, takutlah kepada neraka, wattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah, takutlah kepada neraka yang bahan bakarnya adalah batu satu, yang kedua bahan bakarnya manusia. Manusia dimasukin ke neraka semakin bergejolak-gejolak. Beda dengan api di dunia.
Manusia dibakar lama-lama mati apinya. Karena bahan bakar api di dunia bukan manusia. Di sana neraka, kalau dimasukin manusia lagi, dimasukin manusia makin gejolak apinya, wah, makin menggelegar-gelegar. Ya, dalam Al-Quran disebutkan, Allahumma shalli wa sallam alaihi. Walilladzina kafaru birabbi adzabu jahannam idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Ketika dilemparkan, wah, ketika masuk manusia ke dalam neraka, wah, langsung gelegar. Wa hiya tafur takadu tamayyazu minal ghayz. Api neraka semakin menggelegar, semakin murka ketika ada orang yang dimasukkan. Gimana kalau orangnya kecil? Sekecil di dunia ini, seperti semut, masuk api nggak bisa. Allah ingin mengadab, maka dibesarkan fisiknya. Dan yang paling menyedihkan bagi orang kafir yang kekal di neraka adalah na'udzubillahi minal kufur. Semoga Allah jauhkan kita dari kafir, semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan iman. Apa yang paling menyedihkan? Ruh mereka tidak bisa keluar dari jasad mereka. Ketika badan fisik sudah habis, sunnatullahnya, kalau fisik sudah rusak, sudah habis, sunnatullahnya, ruh keluar. Sunnatullah, hukum Allah begitu. Tapi khusus untuk ahli neraka, sebelum ruh keluar, kata ulama, sebelum ruh itu keluar, seketika dia sampai tenggorokan, kecepatan pembentukan fisik baru lebih cepat dari proses akan keluarnya ruh. Makanya kata Allah, la yamutu fiha wa la yahya. Jadi kecepatan fungsi, kecepatan penciptaan baru itu lebih cepat daripada ruh mau keluar. Begitu juga ketika ruh masuk, ya, belum dia sempurna menikmati kenyamanan badan yang baru, langsung sok diserang lagi oleh api, maka keluar lagi ruh itu. Jadi ruh itu hanya seperti ini nanti. Begitu kata ulama, la yamutu fiha wa la yahya. Antum bayangin, la yamut, tidak bisa merasakan mati, tidak bisa selesai, wa la yahya, tidak ada kehidupan, tidak ada satu jeda untuk beristirahat, apa namanya, pas sempurna badannya, cek, sehat dikit, nggak ada, langsung sok gitu. Ya, makanya mereka sambil teriak-teriak ketika mereka bisa hidup, teriak gitu. Tapi tetap mati lagi, hidup lagi begitu. Nauzubillah min dzalik. Kehidupan yang nauzubillah, jangan pernah berani-berani melanggar hukum Allah dan meremehkan neraka. Nauzubillah minan nar. Nanti kita perjelas tentang neraka di minggu depan, tapi hari ini tentang fisik orang ahli neraka yang Allah besarkan, menunjukkan Allah ingin mengazab mereka dengan seberat-beratnya azab. Nauzubillah min dzalik. Barakallahu fiik. Jazakumullah khairan. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah. Jazakallah khairan terkait penjelasan hadis malam ini. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Kita buka dulu di kolom chat, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Yang pertama dari Ibu Siti Sadiah. Bismillah, apa nih bertanya? Satu, selain gigi besar Uhud, hadis lain menyebutkan ketebalan kulit penghuni neraka mencapai 42 hasta dan jarak antar pundaknya sejauh 3 hari perjalanan. Mengapa Allah SWT menciptakan tubuh penghuni neraka dalam bentuk raksasa? Apakah ini semata-mata untuk menambah kepedihan azab dan hikmah lainnya? Yang kedua, Al-Quran dan hadis menyebutkan bahwa siksa panas api yang membara dan dingin yang ekstrim kondisi penduduk neraka yang sangat menyiksa. Mengapa Allah Ta'ala menciptakan neraka dengan kontradiksi suhu yang ekstrim seperti itu? Apa hikmah dibalik gambaran siksaan yang multidimension bagi pemahaman kita tentang kehidupan akhirat? Mohon penjelasannya. Ya, mengenai fisik ahli neraka, tadi Anda sampaikan banyak hadis. Ada hadis yang menjelaskan ukurannya sekian, sebesar A. Ada hadis yang menjelaskan ukurannya sebesar sekian. Ada hadis yang menjelaskan tadi kulitnya, di hadis kita, kulitnya itu 3 hari perjalanan, hadis kita.
Antum bayangin 100 km dari tempat antum duduk itu kulitnya. Tapi ada hadis lain, Nabi SAW bersabda, kulitnya itu sab'una dhira'an, 70 hasta. 70 hasta berarti satu hasta itu setengah meter. Kalau 70, 35 meter saja. Kalau tadi 100 kilo, kalau ini 30 meter. Nah, ulama menggabungkan ini dengan hadis-hadis ini. Yang satu kok seperti ini penjelasannya kulitnya, yang satu kulitnya setebal ini setebal ini. Nah, ulama menjelaskan bahwa bentuk mereka berbeda-beda. Ya, bahwa mereka itu ada yang besarnya tebal itu kulitnya, ada yang lebih tipis dari itu. Itu tergantung posisi neraka dan azabnya. Begitu maksud ulama. Jadi nanti kalau menemukan perbedaan angka dalam hadis, bukan berarti hadis ini bertolak belakang dengan hadis ini. Kok di hadis ini cuma 35 cm, 35 meter tebalnya. 70 hasta 35 meter kurang lebih. Kalau di sini 3 hari perjalanan tebalnya kulitnya, jauh sekali. Yang ini 100 kilo, ini 35 meter. Nah, ulama adalah menggabungkan hadis-hadis ini. Apa kesimpulan ulama tadi itu yang Anda sampaikan, bahwa bentuknya itu bisa variatif. Bisa ada yang sebesar A, ada yang sebesar B, ada yang sebesar C, tergantung di neraka mana dia berada. Tapi surga tidak seperti itu. Allah, ahlul jannah, itu kata Nabi SAW, sebesar Nabi Adam. Tampannya, putihnya, semuanya secacar. Ternyata neraka tidak. Semakin dahsyat adabnya dan apinya dan kedalamannya. Karena kan neraka itu lubang. Surga itu hamparan. Ya, beda ya. Surga itu hamparan taman yang sangat luas, indah. Sedangkan neraka itu lubang yang sangat dalam. Semakin dalam lubang itu, semakin ke dalam, semakin kuat apinya. Nah, jadi makanya beda antara yang di atas dengan yang di bawah. Ukurannya begitu kata ulama. Menggabungkan hadis-hadis yang ada, wallahu a'lam. Kemudian kenapa ukuran besar? Tadi sudah disebutkan alasannya, karena Allah ingin menyiksanya lebih besar lagi. Neraka ada yang dingin, betul. Ada azab neraka tapi dingin. Dingin yang merusak tulang dan tubuh. Itu ada. Ya, betul ada. Pertanyaannya, mengapa Allah menjadikan kontrasisi? Itu hak Allah. Terkadang kita ini tidak mesti membuka atau mengetahui semua hikmah. Karena kita ini tidak sanggup otak kita untuk membayangkan apa hikmahnya. Apalagi hal gaib. Bisa kalau dicari hikmah. Dan ketahui hikmah itu adalah ijtihad. Hikmah itu ijtihad atau pandangan seorang ulama hikmah. Mungkin kalau dicari apa hikmahnya mungkin ada. Tetapi kita, anak dinasihat oleh guru anak, mungkin anak pernah sampaikan di sini. Hikmah itu boleh kita cari. Tapi keimanan itu di atas hikmah. Bahwa kita tidak menyembah hikmah. Kita tidak mengimani hikmah. Kita mengimani berita dari Allah dan Rasulnya. Betul. Ya, ada dingin ya. Tadi ada dingin, begitu beritanya kita terima. Wallahu alam, ada hikmah apa di balik itu ana belum mengetahui. Tapi yang jelas neraka adalah azab Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Baik, selanjutnya dari pertanyaan kita bacakan lagi. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya bagaimana cara taubat nasuha bagi pezina? Apakah jika berzina sebelum ajal sudah bertaubat nasuha masih masuk neraka atau sudah diampuni dan tidak masuk neraka? Baik, barakallahu fiik. Alhamdulillah, orang yang bertaubat dengan nasuha, maka insya Allah akan mengampuni. Insya Allah akan mengampuninya. Jadi berbaik sangkalah kepada Allah dan jangan berburuk sangka. Dengan cara apa berbaik sangka? Dengan kita mengharap
kasih sayang Allah. Mudah-mudahan diampuni, dan insya Allah diampuni. Karena Allah Maha Pengasih. Barang siapa yang sudah mempelajari bab taubat, ya, bab taubat dalam kitab Riyadhus Shalihin, atau bab taubat dari yang lain, kitab-kitab lain, di situ akan kita temukan bagaimana Allah itu mencintai hamba yang bertaubat. Ada hadis bahkan yang cukup apa, membuat kita itu cinta kepada Allah, saking sayangnya kepada kita. Apa bunyi hadisnya? Ya, ini kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, dhahikallah au yadhakullah. Allah Subhanahu wa taala tersenyum, yadhakullah, atau tertawa, ila rajulaini, kepada dua orang manusia, yaqtulu ahaduhumal akhar. Jadi yang satu membunuh yang saudaranya. Tapi Allah tersenyum kepada, ketawa untuk yang dibunuh dan yang membunuh. Yang dibunuh itu masuk surga. Yang dibunuh masuk surga karena dizalimi, dia masuk surga. Ya, tamam, masuk surga. Tapi ternyata yang bunuh juga masuk surga. Gitu. Ya, yadkhulanil jannah. Yang dibunuh masuk surga. Kita bertanya, yang dibunuh masuk surga, wajar karena dibunuh. Tapi kok yang pembunuh masuk surga, kan gitu kan? Yuqatilu hadza fi sabilillah. Fayuqtal. Jadi yang dibunuh tadi itu kenapa dia masuk surga? Karena dia berjihad di jalan Allah sampai mati syahid. Masuk surga. Terbunuh, mati syahid, masuk surga dalam medan perang. Nah, yang membunuh siapa? Membunuh kafir. Tapi kenapa dia bisa masuk surga, yang membunuh bisa masuk surga? Kata Nabi SAW, "Tsumma yatubullah 'alal qatili fayuslim fayastashhid." Ya. Ternyata yang bunuh tadi, dia waktu dia bunuh, dia kafir. Di medan perang dia bunuh muslim, dia kafir. Tapi setelah perang selesai, si kafir ini dia masuk Islam. Dia masuk Islam, dia berjuang dengan agama, dengan para kaum muslimin, dan dia mati syahid di medan perang. Akhirnya dia masuk surga. Jadi yang pertama adalah seorang mujahid yang dibunuh muslim, yang kedua adalah seorang mujahid tapi sebelumnya adalah dia kafir yang membunuh muslim. Tapi diterima taubatnya oleh Allah dan dia masuk surga. Akhirnya Allah tersenyum, ya, dengan dua orang ini. Yang satu syahid dari awal, yang satu pembunuh kafir yang membunuh syahid, tapi dia taubat, diterima oleh Allah dan masuk surga juga. Jadi kalau kasus ini lebih besar, dia kafir awalnya bahkan, tapi taubat diterima oleh Allah. Maka bagaimana kalau seorang itu muslim? Dia muslim, ya, dia bertaubat terima oleh Allah dan dia tidak membunuh. Dia memang berzina, itu dosa besar, tapi apabila dia bertaubat, insya Allah dia akan diampuni oleh Allah, karena Allah berjanji dalam hadis qudsi, seberapa besar pun dosamu, aku tidak peduli, aku akan ampuni, kata Allah Subhanahu wa taala. Selama datang dengan taubat nasuha, penyesalan yang sangat menyesal. Nah, wallahu a'lam. Baik, masih ada satu lagi pertanyaan dari kolom chat. Izin bertanya Ustadz, yang dimaksud pelaku maksiat diperuntukkan untuk umat Islam saja atau kaum munafik juga termasuk? Gimana? Gimana pertanyaannya? Pelaku maksiat diperuntukkan untuk umat Islam saja? Ya, pelaku maksiat semuanya, muslim dan non muslim, berpotensi pelaku maksiat. Ya, munafik sudah umum, biasanya sumber maksiat ada di orang munafik, tapi orang muslim juga bisa bermaksiat. Nah, nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Nah, wallahu a'lam. Baik, mungkin masih ada waktu kalau mau dibuka sesi tanya jawab, satu pertanyaan, dua pertanyaan. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Bisa. Ada yang mau bertanya? Bisa buka mikrofon ya. Ya, bagi yang mau bertanya bisa membuka mikrofonnya.
Settingannya ini yang belum tersetting. Ada yang mau bertanya? Nggak ada kayaknya. Ya. Ya, ya. Kita berdoa aja. Sehari berdoa terus Ya. dari dilindungi dari neraka. Kata Nabi, barang siapa yang berdoa berlindung dari neraka, maka neraka akan meminta kepada Allah. Man qala a'udzu billahi minan nar salasa marrat, 3 kali berdoa, ya Allah, aku lindungi aku dari neraka, lindungi aku dari neraka, lindungi aku dari neraka. Maka neraka akan berkata kepada Allah, ya Rabbi, sudah ada neraka sekarang. Dia akan berkata, ya Rabbi, lindungi dia dariku. Jadi jangan bosan-bosan meminta perlindungan dari neraka. Nauzubillah minan nar. Nah, syukran. Wallahu a'lam. Baik, kita cukupkan Ustaz ya. Iya, boleh. Baik, alhamdulillah jazakallahu khairan Ustaz Ahmad terkait penjelasan hadis malam ini. Mudah-mudahan hadis ini bisa bermanfaat untuk kita sebagai pengingat kita bahwa dahsyatnya siksa di api neraka, dan tidak henti-hentinya sebagai pengingat itu kita terus memohon kepada Allah agar kita terhindar dari neraka. Baik, mari kita akhiri kajian kita dengan sama-sama membaca kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika. Terima kasih banyak Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang sudah hadir malam ini.